Agak blank saya Bu, panik Bu. Iya. Itu menjadi landasan di dalam pengembangan RPP, dalam pengembangan bahan ajar. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Upaya apa yang Ibu rancang dalam kegiatan pengayaan jika ada anak yang harus diberi pengayaan, upaya apa? Gimana Bu? Oh iya, kamu kan ya Kak. Upaya apa Iya. yang Ibu lakukan dalam kegiatan pengayaan? Pengayaan. Biasanya saya apabila anak telah maksudnya sudah menguasai bahan ajar itu yang kita ajarkan, kan kita akan melakukan proses pengayaan. Pengayaan itu bisa saya lakukan dengan misalnya mengelompokkan siswa yang sudah mampu, kemudian memberikan tugas latihan yang lebih lanjut ke materi lebih lanjut gitu. Atau saya biasanya kalau untuk anak kelas 1 bukan, kalau dia sudah paham saya memberikan mereka tugas untuk menulis biasanya Bu, seperti itu, menulis huruf hijaiyah supaya mereka lebih rapi dalam menulisnya gitu Bu. Oke, di FPP Ibu ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila dan profil Pelajar rahmatan lil alamin. Iya. Apa aspek dari profil pelajar Pancasila yang diterapkan dan dinilai? Iya. Dalam pembelajaran hari ini sebenarnya saya kan mau menggunakan kartu huruf tadi Bu kan, saya mengelompokkan siswa. Jadi saya ingin supaya anak-anak itu berkolaboratif. Nilai dimensi kolaboratif itu nanti yang akan mereka laksanakan gitu dalam kegiatan mereka berdiskusi atau bersama-sama mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah gitu dan menyusunnya nanti di depan ke papan tulis seperti itu kan Bu. Kemudian saya juga dalam tugas-tugas yang mandiri, saya memang menekankan bahwasannya mereka itu harus mampu berpikir secara kritis, kemudian mampu berperilaku mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, tidak menyontek dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Oke, itu untuk kelima ya. Kalau untuk PPRA-nya apa saja? Nah, dengan PPRA-nya itu kan menuntut siswa untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak mulia. Jadi, ketika mereka bisa membaca huruf hijaiyah, artinya mereka itu akan dapat nantinya membaca Al-Qur'an. Dengan adanya Al-Qur'an yang mereka baca, itu akan menjadi pedoman hidup baginya untuk menjadi lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kegiatan belajar mengajar juga kita akan memasukkan nasihat-nasihat supaya anak-anak itu dapat berakhlakul karimah pada saat bekerja sama dengan temannya, tidak saling mengganggu dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Itu sebenarnya agak terbalik ya. Kalau beriman dan berakhlak mulia itu ke P5, ke profil pelajar Pancasila. Terus kalau yang PPRA itu sebenarnya adalah isinya dari moderasi beragama ya. Ada ta'adub, ada ukhuwah, ada muwatanah, ada tawasuf, ada tawazun, ada i'tidal. Tasamuh juga Bu ya? Benar. Oh iya. Berarti saya sedikit kurang paham dengan itu. Karena kami Bu sebenarnya juga masih barang baru ini Bu, di sekolah juga belum diterapkan Bu. Iya, kita belajar di Iya Bu, iya. Semoga bisa kita terapkan ya. Iya. Sudah dibuat proyeknya? Project P5 di sekolah belum Bu. Yang dirancang kemarin sudah bukan project P5-nya saya di situ membuat sapu lidi dari limbah kelapa sawit Bu, pelepah kelapa sawit gitu. Kalau untuk P5-nya di mananya? Dimensinya Bu ya, kerjasama. Kemudian apa satu lagi kemarin ya, ada 2 dimensi, gotong royong, bukan apa ya, lupa pula Bu saya Bu. Gotong royong berkelanjutan Bu kalau nggak salah. Kalau di dalam tatawur itu masuk kemana? Tatawur. Dimensi dinamis dan inovatif itu di mananya di dalam membuat sapu lidi?
Ya, memanfaatkan limbah itu, Bu. Jadi kan ada inovasinya begitu. Nah, jadi proyeknya dibuat dan dibuat langkah-langkahnya yang mana dinamis dan inovatif itu bagian dari dimensi dari PPRA ya. Iya, Bu. Nanti kita bincang lagi mengenai asesmen ya. Ada berapa asesmen Ibu? Asesmen kognitif, penilaian sikap, kemudian dan penilaian psikomotorik, Bu. Oke, asesmennya namanya apa? Asesmen sumatif dan asesmen formatif. Oke, satu lagi. Asesmen diagnostik. Diagnostik. Oke, ada diagnostik, ada formatif dan ada Sumatif, Bu. sumatif. Iya. Ketiga-tiganya baru menilai atau mengukur terhadap aspek ranah taksonomi. Iya, ya. iya. Iya, Bu. Baik, saya pikir begitu saja Pak Mas Duki, saya kembalikan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Marinda. Ya, Ibu Marinda, kalau ngajinya saya lihat sudah bagus tadi. Di antara yang tampil dari sampai sekarang, Ya Allah, alhamdulillah, Pak. Kita ini ya, yang lain bukan hancur. ini hampir disuruh sambung tadi, cuma karena asar ya. Ya Allah, Bu. Jadi pertanyaan saya, mungkin Ibu jelaskan. Iya, Pak. Ini mungkin jarang ya, kalau Ibu bisa baca mungkin sudah bisa Ibu jelaskan Iya. tentang sifat huruf safir. Apa itu sifat huruf safir? Sifat huruf safir. Ya, sifatul huruf pernah belajar Bu? Sifatul huruf. Saya makhorijul huruf kayaknya, Pak, yang paham. Ya, itu dalam makharijul huruf Bu. Oh iya. Dalam makharijul huruf dia ada belajar sifatul huruf namanya. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan seperti itu, Pak, bukan? Ya, itu kan ada hurufnya ya. Ada hurufnya dengan sifat-sifat. Kemudian sifat huruf saya seperti kita baca za, zi, zu kan. Iya, Pak. Ya, itu kan ada sifatnya itu ya. Seperti saya ada juga sifat huruf yang Allah bisa baca Allah. Nah, itu ada sifatnya. Itu masuk pada sifat huruf. Oke, Bu. Iya, Pak. Kalau makharijul huruf tadi makharijul huruf yang Ibu ajarin ya. Iya, Pak, tentang melafalkan huruf hijaiyah. Ya. Kalau makharijul huruf ini yang huruf yang di kerongkongan apa aja ya, Bu? Huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha, Pak. Ya. Kalau cara membaca ta gimana? Yang Do. walad dhalin itu. Gimana nyebutnya? Dia lidahnya itu agak melengkung sedikit ke atas, kemudian diletakkan di belakang gigi atas gitu, Pak. Loh. Kemudian mulutnya agak dibuat seperti huruf O. Ta. Loh. Ta. Ya, dia boleh kanan atau boleh dua-duanya. Jadi ta itu susah huruf yang paling susah. Iya, iya diucapkan benar, dalam Pak. bahasa Arab. Jadi orang kalau baca ta biasanya diambil sebelah dia. Boleh dua, tapi jarang yang bisa baca Bob. dua ya. Biasanya sebelah. Ghairil maghdubi ya. Oke, Ibu PTK kemarin buat apa, Bu? PTK saya buat kemarin, Pak, peningkatan kemampuan mengenal huruf hijaiyah melalui media kartu huruf hijaiyah, Pak, di SD. Apa masalahnya? Kenapa diangkat itu? Karena Pak, kan kalau saya biasanya mengajar tidak menggunakan media seperti itu, misalnya menggambar aja gitu kan, Pak, anak-anak kayaknya kurang mengingat dan sulit membedakan antara huruf-huruf yang mirip bentuknya, misalnya huruf ba, ta. Yang paling sulit tuh kayaknya, Pak, jim, ha, kho, sod, dot, gitu, seperti itu, to dan zo. Sulit mereka, Pak, karena mereka menganggap bentuknya tuh hampir sama gitu, sulit membedakannya. Apalagi kalau sudah nanti masuk ke pembelajaran selanjutnya ketika huruf itu sudah disambung-sambung.
Tapi kalau dengan menggunakan kartu huruf, saya rasa mereka kan akan memegang langsung, kemudian mengingat bentuknya gitu, huruf apa yang mereka pegang. Oke. Seperti itu. Baik, berarti itu baru proposal ya? Iya Pak, baru proposal. Baik, terima kasih Bu Marlinda. Iya, sama-sama Silakan Pak. keluar, kita panggil teman kita yang lain. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.